Shalom. Kita bersyukur pada hari ini atas cinta kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tidak jauh beda teks yang kita bahas juga hari ini, atau kita akan diberkati firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel yang pasal yang ketiga ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Dan saya memberikan tema bagi kita pada hari ini adalah bukti orang yang beriman. Kita akan membuka Alkitab kita dari Daniel pasal 3. Meskipun panjang, saya akan ringkas. Kita baca ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 3 ayat ya. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kalau sudah ketemu, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Jemaat, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Ya, cukup ya di situ ya, 3 ayat. Kita bersyukur ya. Bisa ditampilkan di slide? Ya. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Saya memberikan tema bagi kita adalah bukti orang beriman. Tadi Pak Pendeta Alex telah membahas daripada Ibrani. Kenapa saya mengambil bukti? Karena di seluruh kitab Ibrani pasal 11 itu menjelaskan tentang bagaimana dijelaskan dari tokoh-tokoh yang dijelaskan di sana adalah bahwa bukti orang beriman itu dijelaskan daripada kriteria-kriteria dan pengalaman hidup mereka dengan Tuhan. Dan oleh karena itu termasuk kitab Daniel ini pasal yang ketiga. Dia berikan sebuah pengalaman iman. Orang yang beriman harus ada bukti. Kalau yang berkata tentang bukti berarti itu berkaitan dengan sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang bisa dilihat dan bisa diperhatikan oleh orang lain. Apa buktinya kamu orang yang beriman? Ya. Apa buktinya seseorang itu beriman? Dilihat daripada selama dia bagaimana mengikut Tuhan dan cara hidupnya. Suatu hari saya memberikan ilustrasi. Karena ini berkaitan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel dan termasuk ketiga anak muda namanya SMA. SMA ini disingkat dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan oleh karena itu suatu hari anak kami masih kecil ini. Dia masih kecil lalu mati lampu, lalu kita nyalakan lilin. Kita nyalakan lilin lalu anak kami ini coba mau pegang itu api. Kita larang-larang dia, tapi apa yang terjadi? Dia coba masukkan tangannya, lalu tangannya kena api. Ketika tangannya kena api, apa yang terjadi? Akhirnya dia jera. Dia merasa ternyata sakit kena api. Ya. Lalu ketika suatu saat lagi mati lampu, kira-kira menurut saudara, anak ini akan pegang api lagi atau enggak? Tidak, karena dia sudah jera, dia tahu rasa itu sakit. Ya. Ini berkenaan dengan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mereka dibuang ke Babilonia. Oleh karena apa masalahnya? Latar belakang dari kitab Daniel ini adalah kenapa bangsa ini harus dibuang ke sana? Karena bangsa Israel bolak-balik Tuhan menasehati dan memberikan firman kepada mereka, jangan menyembah berhala.
Tetapi realitanya mereka itu selalu berpaling kepada Allah-Allahnya orang Kanaan itu. Justru itu Tuhan memberikan, oke sekarang kamu sudah aku kasih tahu terus peringatan dan firman Tuhan, kamu gak pernah mengindahkan perkataan saya. Justru itu sekarang kamu akan saya buang ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Yaitu akhirnya mereka dibuang kepada bangsa Babilonia yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Mereka menyembah patung-patung dan dewa-dewa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibuang ke sana, tetapi justru itu kita melihat kuasa Tuhan bekerja di sana. Ketika diperhadapkan dengan seperti itu, apa yang terjadi? Ternyata iman di situ timbul. Ketika kita juga diperhadapkan dengan seperti itu, kita akhirnya bisa menyadari, oh berat juga ya. Suatu saat saya kerja namanya eksplorasi. Eksplorasi itu ngebor minyak. Dan di sana kita tidak menemukan gereja. Tidak menemukan orang yang percaya. Eksplorasi saya bagian recording dan juga ngebor minyak. Kita pengen sekali untuk ketemu orang beribadah tapi nggak ada. Justru kita diperhadapkan seperti itu, kita malah mencari gereja. Ketika ada gereja di rumah atau juga di kampung, malah kita nggak pergi ke gereja. Ini pasti kita alami. Ketika ada gereja, kita nggak mau cari Tuhan. Ketika kita diperhadapkan memang nggak ada gereja sama sekali, nggak ada orang yang percaya, malah di situ kita cari Tuhan. Itulah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka dibuang ke sana, justru itu diperhadapkan untuk mereka tidak ada Tuhan di sana. Tapi justru di situ mereka mencari Tuhan. Ketika mereka dibuang ke sana, apa yang terjadi? Mereka diperhadapkan untuk mencari Tuhan. Justru di situ iman mereka dibuktikan. Tuhan mau melihat apakah memang mereka benar-benar menyembah kepada berhalanya orang Babilonia. Atau memang mereka mengingat firman yang telah pernah aku sampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah itu yang mereka ingat? Kenapa sampai ketiga pemuda ini tidak mau menyembah patung emas itu? Kenapa? Karena mereka, poin yang pertama adalah, yang saya berikan poin bagi kita adalah, orang yang tahu firman Tuhan, kalau kita bukti orang beriman, yang pertama adalah dia menghidupi firman Tuhan. Buktinya kamu beriman apa? Kalau seseorang bukti orang beriman kelihatan dari perilakumu. Bukti orang beriman itu kita lihat bahwa dia sungguh-sungguh benar percaya sama Tuhan. Ketika mereka dipaksa untuk menyembah Tuhan, bahkan negosiasi sampai 2 kali. Kenapa mereka tidak mau? Apa penyebabnya? Saya merenungkan ini dan sharing sama istri. Kira-kira ya apa? Kenapa bisa mereka sampai begitu mengambil keputusan, bahkan beriman begitu teguh sama Tuhan? Kenapa? Ternyata mereka melihat review ke belakang. Bahwa ada firman Tuhan yang pernah disampaikan kepada nenek moyang mereka daripada 10 hukum Taurat. Di dalam Keluaran 20. Bahwa dikatakan apa di sana? Jangan menyembah patung, ya, atau apapun yang menyerupai, yang membuat itu kita menyembah kepadanya. Mereka ingat itu. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka menghidupi firman Tuhan itu. Justru di saat seperti itulah kita malah mencari Tuhan.
Saya mengalami itu. Di saat kita merasa bebas, kita ada di hutan pada waktu itu, di eksplorasi, kerja minyak, ya, drilling dan juga eksplorasi, recording untuk ngebom di tengah laut dan juga di hutan-hutan untuk mencari minyak bumi ini. Ketika kita diperhadapkan seperti itu, kita malah mencari Tuhan. Di sana nggak ada gereja. Ketika kita di kota ini banyak gereja, banyak persekutuan, kita nggak mau cari Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan memang nggak ada memang Tuhan, nggak ada orang percaya, kita cari Tuhan. Sering sekali jemaat yang dikasihi Tuhan sering terjadi begitu. Apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya singkat SMA, mereka juga mengalami kekeringan yang seperti itu. Jadi seseorang bukti kalau kamu beriman apa? Buktinya adalah kita menghidupi firman Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan seluruh tokoh-tokoh yang dijelaskan di dalam Ibrani pasal 11 itu. Makanya saya ambil inti daripada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti orang beriman itu apa? Bahwa kita menghidupi firman Tuhan. Seluruh tokoh firman Tuhan yang dijelaskan di dalam pasal 11 Ibrani, itu mereka menghidupi firman Tuhan. Bukti menghidupi firman Tuhan bagaimana? Suatu hari, ya, saya di Papua, dikatakan begini sama seorang bapak. Ketika saya memutuskan untuk saya pindah ke Jakarta dan ke TLCC, istri saya di Semarang. Lalu ada seorang bapak mengatakan, "Bapak di sini saja. Istrimu tinggal aja di sana. Bapak di sini. Nanti kalau Bapak mau punya istri, di sini saja cari." Ya. Kira-kira saya itu menghidupi firman Tuhan atau saya bernegosiasi dengan firman Tuhan? Atau saya dengar, oh iya menarik juga nih perkataan Bapak nih. Kalau saya menaati perkataan Bapak itu, apa yang terjadi? Omong kosong saya ngomong firman Tuhan. Omong kosong saya ngomong tentang bagaimana kita menghidupi firman Tuhan sementara keluarga kita tinggalkan demi kepentingan kita. Kita berbicara firman Tuhan demi kepentingan kita, demi nafsu kita. Tidak ada. Saya nggak mau negosiasi. Orang yang kalau menghidupi firman Tuhan itu seturut dengan perkataannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bukti orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus menghidupi firman itu dalam hidup kita. Itu kelihatan. Namanya bukti, itu kelihatan. Bukti Yesus mencintai dan mengasihi kita, apa buktinya? Dia bisa buktikan dan berikan itu bukti kepada kita bahwa dia mati di kayu salib dan darahnya tertumpah. Itu darah yang mahal sebagai materai tebusan bagi darah kita, bagi keselamatan kita. Bukti saya mencintai istri saya kelihatan, itu enggak abstrak, kelihatan kok. Bukti saudara mengasihi anakmu, itu juga kelihatan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi, kalau kita mengatakan saya beriman kepada Tuhan, itu ada buktinya bahwa kita menghidupi firman Tuhan yang ada di sini. Standar hidup kita, cermin hidup kita adalah firman Tuhan. Kalau firman mengatakan jangan bercerai, kalau saya tadi ngikuti omongan Bapak itu, kira-kira saya yang menghidupi firman Tuhan enggak? Apapun alasannya, alasan penganiayaan, alasan ini, lalu saya memutuskan, oke lah kamu di sana, saya di sini. Kan saya juga pelayanan, lalu kamu di sana. Menghidupi firman enggak orang seperti itu? Enggak. Orang yang menghidupi firman harus sesuai dengan kelakuan dan
prinsip hidup dunia. Termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak mau negosiasi dengan apapun itu. Mereka ingat firman Tuhan yang disampaikan kepada nenek moyang mereka, kepada Musa disampaikan 10 hukum Taurat. Ya. Jangan menyembah kepada patung yang menyerupai apapun. Yang dibuat itu menjadi seperti Allah. Mereka ingat firman Tuhan itu, mereka menghidupi firman Tuhan itu. Dan mereka pegang teguh kebenaran itu dan mereka hidupi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mengatakan saya bukti orang beriman bahwa saya harus menghidupi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, oleh karena itu kita diajak. Kita lihat firman Tuhan ini memberikan sebuah komitmen bagi kita. Di dalam bagaimana muncul iman itu? Karena firman itu sudah disampaikan kepada nenek moyang mereka dan diajar kepada anak-anak mereka. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan itu muncul dari apa? Roma 10 ayat 17, apa bunyinya? Ada yang tahu? Firman Tuhan muncul daripada pendengaran akan firman Yesus Kristus. Ketika kita sering mengajarkan anak kita tentang firman Tuhan, hanya 2 yang selalu saya ajarkan kepada anak saya. Kejadian 1 ayat 1, Amsal 1 ayat yang ke-7. Selalu saya sampaikan kepada dia, nak, saya latih dia firman Tuhan ini. Pada mulanya adalah apa? Firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 masa enggak tahu sih? Biasanya ya kepala. Supaya dia tahu pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya dia tahu. Allah menciptakan. Dimulai daripada Allah. Banyak orang ateis sekarang orang pintar tapi mereka enggak percaya kepada Allah. Yang kedua. Kalaupun kamu jadi pintar, Amsal 1 ayat yang ke-7. Segala pengetahuanmu itu sumbernya dari Tuhan. Selalu itu saya kasih tahu kepada dia. Amsal 1 ayat 7. Selalu saya ucapkan. Meskipun dia belum tahu sekarang. Berulang-ulang ketika kita sampaikan itu kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Maka iman itu akan muncul nanti. Amin. Diulang. Pendengaran akan firman Yesus Kristus. Suatu saat ada anak sekolah minggu cerita ya. Karena bapaknya selalu mengajarkan tentang iman. Tentang bagaimana beriman kepada Yesus. Suatu saat anak sekolah minggu diajari bagaimana beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Suatu saat mereka cari parkiran. Nah ini kan iman yang masih namanya anak-anak. Berdua anak ini, dia masuk ke parkiran semua penuh. Doanya singkat. Tuhan Yesus, aku beriman kepadamu dan percaya berikan kami parkiran. Padahal udah muter 2 kali. Lah pas yang ketiga kali dia dapat parkir. Nah lalu dapat parkir. Ini adalah iman. Jadi ketika diajari anak-anak beriman. Lalu ada jawaban. Kita bersyukur. Ini bagian daripada beriman kepada anak. Diajari bagaimana beriman kepada Tuhan. Supaya muncul iman itu harus diajarkan firman Tuhan kepadanya. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kedua di sini adalah memiliki komitmen ya. Kalau bukti orang yang beriman, kita itu memiliki komitmen. Ya. Perhatikan di ayat yang ke-17 dan yang ke-18, khusus di ayat ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini memiliki komitmen. Ya. Saya berikan di sini adalah berani mempertahankan imannya tanpa kompromi.
Jadi kalau kita beriman, bukti kita beriman, kita harus berani berkomitmen sama Tuhan. Saya berikan ilustrasi. Kalau kita beriman, suatu saat saya memutuskan untuk bertobat dan semua saya putuskan untuk berhenti mabuk, minum tuak, merokok. Ya. Saya menguji apakah ini benar-benar Tuhan. Kalau memang ini Tuhan, saya mau menguji. Ternyata memang Dia mampu melakukannya bagi diri orang percaya. Buktikan saya beriman atau enggak. Suatu saat saya perokok berat, ya. Dan oleh karena itu susah untuk melepaskan untuk merokok. Tetapi orang yang beriman harus berani berkomitmen. Berkomitmen itu kita harus memutuskan. Saya melakukannya atau tidak. Sekarang atau nanti. Putuskan sekarang. Saat itu saya masih tersedia rokok. Masih satu slop, masih bisa dihitung-hitung mungkin masih 250.000. Tapi saya memutuskan untuk berhenti saat itu. Tuhan Yesus, saat ini saya mau berhenti merokok. Meskipun masih ada rokok di situ di depan mata. Saya putuskan untuk berhenti merokok. Detik ini, menit ini, sampai selamanya saya tidak akan merokok lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Beneran Bapak Ibu, besoknya saya bekerja, ketemu dengan teman-teman yang biasa tukang perokok. Biasalah kita dihembus-hembuskan. Baunya kita tahu, rasanya kita tahu. Ya. Tapi saya mencium bau itu jadi kayak mau muntah rasanya. Bau yang tadi saya nikmati itu enak. Sekarang berubah, jadi saya mau muntah. Dan saya berpikir, benar juga ya. Tuhan Yesus luar biasa. Apa yang saya anggap itu merupakan kenikmatan bagi saya. Saat saya berkomitmen kepada Tuhan, bisa mengubahkan yang tadi nikmat menjadi saya nggak suka lagi dengan rokok itu. Lalu teman-teman saya ngomong, kamu munafik, sok bersih aja. Saya bilang, ini saya sudah berkomitmen sama Tuhan. Meskipun saya dihujat dengan iman saya kepada Tuhan. Tapi justru di situ saya berani bersaksi. Menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu mampu. Ngomong mereka mustahil Pak untuk berhenti merokok. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Saya juga menguji. Apa yang dialami oleh Daniel, Sadrak dan Abednego. Logikanya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang masuk ke api itu bagaimana rasanya? Kebakar tadi saya mulai dengan ilustrasi anak saya. Coba tangannya masuk ke api, dia sudah rasa sakit. 1 menit ini api sampai 7 kali lipat. Akal manusia enggak masuk. Saya kemarin buru-buru mau masak air ya. Saya masak buka kompor, rupanya airnya hanya sedikit. Kok cepat kali masak? Ternyata saya lihat airnya sedikit. Cepat sekali. Mustahil bagi kita untuk memikirkan seperti SMA ini, dia lolos daripada api. Akal manusia nggak bisa masuk. Tapi bagi Tuhan, dia bisa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mustahil sih dalam diri kita? Kalau kita mau berkomitmen bagi Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan hidup kita. Amin. Kalau kita punya komitmen di dalam hidup kita dan berkeputusan untuk mengambil keputusan itu hari ini. Mustahil Pak untuk berhenti dari dosa ini. Mustahil Pak untuk berhenti dari saya biasanya ya ngegame 8 jam satu hari, mustahil. Kalau kamu mau berkomitmen hari ini, berkeputusan kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Untuk anak-anak muda. Mustahil Pak untuk bisa kita melepas yang namanya video porno di dalam laptop saya, mustahil mungkin. Ya, mustahil Pak untuk saya nggak berselingkuh dengan perempuan lain, mustahil. Tapi bagi Tuhan, kalau kita mengambil keputusan dan berkeputusan kepada Tuhan,
Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memampukan. Kalau komitmenmu untuk mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, Tuhan akan mampukan. Komitmen itu Tuhan akan nilai. Tuhan akan lihat komitmenmu itu di hadapan Tuhan. Ketika saya mengambil keputusan untuk berkomitmen menjadi hamba Tuhan, saya tahu ditanya, nanti istriku itu kalau nanya saya, gajimu berapa? Pernah saya kasih tahu sama istri, gajimu berapa kalau melayani Tuhan? Gaji saya 1 bulan 31 hari, itu paling banyak. Ya. 31 hari itu gajinya. Artinya saya mau memberikan, kalau saya berkeputusan dan berkomitmen melayani Tuhan, saya mempersembahkan seluruh hidup saya untuk Dia. Anakku, keluargaku, meskipun keluargaku ngomong, ya saya nggak bangga kalau kamu jadi pendeta di sini. Tapi itu komitmen saya sama Tuhan. Saya mau melayani Raja di atas segala raja. Dia akan sediakan berkatnya dan caranya untuk memberkati kita. Kalau kita punya komitmen begitu sama Tuhan, Dia akan lihat saya seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya menangis belajar firman Tuhan ini. Kok bisa Sadrak, Mesak, Abednego sampai berkeputusan seperti ini? Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika ditantang anak-anak Tuhan mau jadi sekolah pendeta, dapat apa jadi hamba Tuhan? Ya, kita dibentuk di sana, diajar sampai 5 tahun, setelah lulus juga mau jadi apa? Tapi kita dibentuk di tempat di sana untuk kita beriman. Bukti kita beriman apa? Justru di situ akan memperlihatkan Allah yang kita sembah itu. Dia akan buktikan kalau kita berkomitmen menghidupi firman Tuhan, Dia akan nyatakan dirinya bagi kita. Dia akan bekerja. Selama saya pemuritan dengan Bapak Rohani saya, Pak Steve Sanders, kita memakai buku namanya Experiencing God, berpengalaman dengan Allah. Itu kita menyelesaikan di dalam terjemahan Indonesia 12 seri. Ketika saya menyelesaikan itu, selalu saya katakan, Tuhan, hari ini saya mau berpengalaman yang baru dengan Engkau. Apa yang bisa saya berpengalaman dengan Tuhan hari ini? Ketika Tuhan saya berbicara, dengar suara Tuhan, harus berbicara kepada seseorang memberitakan Injil. Selalu saya siap Tuhan pakai. Saya mau berpengalaman dengan Tuhan. Kalau kita mau seperti itu dengan Tuhan, Tuhan akan pimpin. Kemarin Bu Yani pas CG signing, Pak, sini Pak, ada seseorang yang mau saya sampaikan. Lalu diajak. Roh Kudus berbicara, saya mau berpengalaman dengan Tuhan, tidak mau taat kepada ego saya sampaikan Injil kepada Bapak yang Ibu mau sampaikan. Saya bersyukur, dengar suara Tuhan, mau berpengalaman dengan Tuhan, lakukan hari ini, dengarkan Dia berbicara. Taati. Kalau kita mau berpengalaman dengan Tuhan, taati. Dengarkan Dia berbicara, lalu taati. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita mau berpengalaman, kita harus taat. Kalau kita nggak mau taat, nggak ada pengalaman baru dengan Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga, yang terakhir, memperkenalkan Tuhan yang mereka sembah. Ini inti daripada bukti kita beriman. Tidak hanya puas dengan diri kita, enggak. Tapi bagaimana ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, kita juga berkesempatan memperkenalkan Allah yang kita sembah itu kepada orang lain. Kemarin Bapak yang kita injili, dari situ dia ngerti bahwa Yesus itu Allah yang menyembuhkan. Mertuanya sakit, kita ceritakan tentang Yesus sanggup menyembuhkan.
2000 tahun yang lalu Yesus berkarya, menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, orang yang tuli, ya, orang yang lumpuh berjalan. Kita sampaikan itu kepada dia. Kesempatan bagi kita memperkenalkan Allah yang kita sembah kepada dia. Oh iya Pak, terima kasih. Lalu kita doakan. Ini kesempatan kita. Jangan hanya fokus kita untuk kesenangan kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kesempatan. Raja mengakui kuasa Tuhan dan seluruh bangsa akhirnya mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego memang berkuasa. Benar-benar dia adalah Allah. Ini bagian daripada yang harus kita lakukan. Memperkenalkan, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan mengakui kekuasaan Allah yang disembah oleh SMA. Dulu waktu KKMBI tahu ya? Anak-anak muda baptis di sini tahu arti KKMBI? Ada yang pernah mengikuti KKMBI? Apa singkatan KKMBI? Kemah Kaum Muda Baptis Indonesia. Kita mengikuti itu dulu di BPD Jateng Sumbakteng di daerah Pekanbaru, Minas. Seluruh dari pemuda Palembang, Sumatera, Aceh, Medan, kita ngumpul di sana. Yang menyampaikan renungan itu Pak Pendeta Simbolon. Yang masih terpesona saya dengan singkatannya ini loh. Masih ingat di telinga saya singkatan SMA. Siapa di antara saudara yang masih SMA gitu ya? Oh iya, kita tunjuk tangan SMA gitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan itu sangat mengena dengan Daniel ini. 3 pemuda ini namanya disingkat dengan SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang punya pendirian, punya iman yang kuat, dan punya komitmen yang teguh sama Tuhan. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Diingatkan kepada kita supaya kita menceritakan kepada orang lain, melihat iman kita itu kepada orang lain. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Tuhan. Suku-suku bangsa yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Tuhan. Dengan apa? Kita berpengalaman dengan Tuhan. Berpengalaman. Berani berpengalaman dengan Tuhan. Justru di situ kita memperkenalkan diri. Memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa itu kepada orang lain. Koba saya nggak tahu saudara. Belum pernah bahkan Google gitu ya. Masih meraba-raba gitu ya. Gimana sih Koba? Waktu lulus saya juga kuliah ke Papua. Saya selalu mau berpengalaman dengan Tuhan. Saya mau berpengalaman untuk engkau. Papua belum saya tahu. Yang saya tahu orang Papua manusia kanibal. Tapi saya mau berpengalaman dengan engkau. Justru di sana saya dibentuk berpengalaman dan pengalaman itu tidak pernah akan saya lupakan dan selalu saya ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Begitu juga dengan saudara. Saya nggak tahu pengalaman hidupmu dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Ingat itu selalu. Maka itu akan membuat imanmu bertumbuh. Bahwa engkau buktikan bahwa engkau adalah orang yang beriman. Di kampus kah? Di sekolah kah? Di pekerjaan kah? Di manakah? Tuhan mau pakai engkau. Buktikan itu sama Tuhan bahwa engkau punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan akan memberkati kita. Saya tutup khotbah saya hari ini dengan sebuah ilustrasi. Suatu hari di sebuah gedung gereja, lalu teroris masuk. Mereka pakai penutup, lalu tutup mulut, lalu mereka bawa stand. Dikepung dari pintu depan, belakang, biasalah gereja, nggak ada pintu belakangnya. Tutup di sana, lalu langsung dikepung semua. Semua orang di gereja termasuk pendetanya. Oke. Satu persatu ditanyain.
ya, setiap orang di situ, siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan siap mati. Satu persatu ditanya mulai dari Pak Pendetanya. Dari 200 orang, menurut saudara berapa orang yang tersisa? Yang masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika para teroris ini menyamar, ya, mereka masuk ke sebuah gedung lalu tanya satu persatu, kalau kamu menyangkal Yesus sekarang, kamu selamat loh. Kalau kamu menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu selamat. Tanya satu persatu, Bu, masih mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau tidak, kamu mati ditembak. Satu persatu keluar, menyangkal Yesus dalam hidupnya. Satu persatu keluar. Bu, masih mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Keluar satu persatu. Ada syukur Pak Pendetanya, dia tetap setia. Dia masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari 200 orang, tersisa hanya 10. Yang mengancam bawa senjata ini tadi kepada setiap orang yang ada di situ. Langsung dia menangis di depan. Buka sorbannya dan teman-temannya ngomong sama mereka. Inilah tantangan kita sebagai orang Kristen. Kita diuji di saat tersulit, kita mau menyangkal Yesus atau tidak. Akhirnya yang menyamar sebagai teroris tadi mengomong sama mereka, saya termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ketika kita diperhadapkan untuk ditantang untuk menyangkal Tuhan Yesus, sulit sekali kita untuk ngomong mau percaya sama Tuhan atau enggak. Ketika kita diperhadapkan dengan kematian, masih mau enggak ngomong dan percaya sama Tuhan? Masih siap enggak? Ketika kita diperhadapkan dengan seperti itu. Sadrak sama Abednego ini diperhadapkan dengan kematian. Masih mau percaya sama Tuhan, mau menyembah Tuhan enggak? Masih mau? Kalau tidak, kepala pecah ini. Dor. Dan mereka menyamar itu enggak sembarangan, memang bawa stand beneran. Dan justru itu dia masih mendapati daripada 200 orang di gereja, masih ada 10 orang yang masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bersyukur Pak Pendetanya masih mau. Masih mau mengakui Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ketika kita diperhadapkan dengan seperti itu, apa pengorbanan kita? Hah? Renungkan ini dalam hidup kita. Apakah kalau sampai seperti ini, kira-kira masih bisa nggak saya mengakui Tuhan? Bagaimana respon kita? Masih ada nggak komitmen kita sama Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, maranikah kita mengakui Tuhan? Bapak Ibu, berani? Amin. Di antara ruangan ini saya lihat ada 30 orang. Kalau sampai seperti itu terjadi di ruangan ini, masih mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Mau? Berani? Amin.